Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan proposal dari mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sari Surya, STME. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Nina Anggara Putri dan rekan saya Fitricia Fetri Santoso. Saya Jihan Afifah. Saya Sodok Tami Shalindri. Saya Naimatul Husna. Baiklah, untuk pemateri pertama tentang aspek pasar yang akan dijelaskan oleh Fitricia. Kepada Fitricia disilahkan. Baik, yang pertama ada bus Miji Pinasa. Bus merupakan salah satu alternatif transportasi darat untuk bepergian antar kota maupun antar provinsi. Salah satu keunggulan bus adalah menjangkau lebih banyak tujuan. Yang kedua ada STP, ada 3. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi pasar dari bus Miji Pinasa ialah semua kalangan dan semua lapisan masyarakat. Karena bus ini memiliki 3 kelas yang bisa dipilih tergantung keinginan penumpang. Yang kedua ada targeting. Target pasar dari bus Miji Pinasa ialah semua kalangan, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Yang ketiga ada positioning. Positioning bus Miji Pinasa memposisikan armada busnya berbeda dengan yang lain dengan melakukan upaya-upaya variasi warna armada berwarna hitam dan melakukan penambahan fasilitas yang sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat. Yang ketiga ada perkembangan permintaan pasar dan prospeknya. Jadi, pada tabel perkembangan permintaan pasar dan prospeknya dapat dilihat yaitu adanya sasaran strategi pada penumpang bus tersebut. Jadi, indikator di sini kami meneliti pada jumlah penumpang. Pada tahun 2019, target dari jumlah penumpang yaitu sekitar 350 orang dan realisasi sebanyak 367 orang dan capaiannya sebanyak 4,85%. Pada tahun 2020, targetnya ada 400 orang, realisasinya ada 423 orang, dan capaiannya sebanyak 105,8%. Tabel berikutnya adalah contoh tabel permintaan tren. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan permintaan pada tahun 2023 sebanyak 2.423 penumpang yang jika dikonversikan ke jumlah kursi penumpang diasumsikan 70% ekonomi kelas dan 30% eksekutif kelas. Maka permintaan kursi penumpang dari kategori eksekutif kelas adalah 733 kursi dan 1.710 ekonomi kelas. Sehingga permintaan jumlah kursi penumpang pada tahun 2023 adalah sebanyak 2.443 kursi penumpang. Yang keempat ada perkembangan penawaran pasar dan prospeknya. Pada tabel di samping dapat disimpulkan data penawaran jumlah kursi penumpang pada tahun 2022 sebanyak 1.710 kursi penumpang, yaitu IN sama dengan 1.710, 1 tambah 0,1 kali 2 sama dengan 2070. Selanjutnya ada market space. Berdasarkan perhitungan data permintaan tahun 2023 yaitu 2.443 kursi penumpang dan penawaran pada tahun 2023 sebanyak 2.904 kursi penumpang, maka terdapat ruang pasar sebanyak 461. Selanjutnya ada market share. Pada tahun 2019, target sebanyak 300 penumpang, dapat terrealisasi sebanyak 267 penumpang, yang mana artinya masih tersisa sebanyak 33 penumpang untuk mengisi capaian target yang mengisi market share. Selanjutnya ada analisis pesaing. Yang pertama, banyak pesaing yang mendirikan perusahaan bus, diantaranya ada ALS, NPM, dan Jasa Sky. Yang kedua ada harga tiket bus yang lebih sedikit murah. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di sini ada 4 strength tersebut. Yang pertama harga yang kompetitif, yang kedua fasilitas dan pelayanan yang lengkap, yang ketiga kebersihan armada bus yang terjaga, yang keempat ada proses pelayanan yang cepat, yang kedua ada kelemahan atau weakness. Di sini ada 3 kelemahan. Yang pertama tidak mampu atau berani mendirikan kelas 28 atau 32 set sehingga saat ini padahal unit terbaru terus bermunculan. Yang kedua ada banyaknya inovasi yang belum dikembangkan hingga
membuat konsumen memilih bus yang lain. Yang ketiga ada tempat pemberhentian tiap loket yang cukup lama, membuat konsumen tidak nyaman. Yang ketiga ada peluang atau opportunity, yaitu presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat penyampaian peragaan. Yang keempat ada ancaman atau threat. Di sini ada dua ancaman. Yang pertama, kondisi jalan atau cuaca yang kurang baik seperti macet pada jalur darat dan cuaca buruk. Yang kedua ada banyaknya pesaing dan oknum yang merusak harga pasar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, produk atau service-nya yaitu bus Niji Pinasa. Yang kedua, price. Pada bus Niji Pinasa ini memiliki 3 fasilitas. Yang pertama, fasilitas bisnis dengan harga 375.000. Yang kedua, fasilitas eksekutif plus dengan harga 450.000. Yang ketiga, fasilitas season pass dengan harga 550.000. Selanjutnya, place. PT Niji Pinasa terletak di pusat kota Padang, Sumatera Barat, yang dimana berada di tempat keramaian jalan utama pada kota Padang. Akses ke lokasi tersebut mudah dijangkau oleh penumpang. Selanjutnya, promotion. Bus Niji Pinasa melakukan promosi melalui e-commerce dan media sosial. Selanjutnya, sales promotion. Selanjutnya, physical evidence. Penumpang pada bus Niji Pinasa yang sedang dalam perjalanan jauh dapat beristirahat sambil menikmati keindahan dalam perjalanan dengan melihat akomodasi dan fasilitas yang lebih mewah dengan adanya 3 kelas yaitu Business, Executive Class, dan Sultan Class. Selanjutnya, proses. Setiap penumpang bus Niji Pinasa dapat memesan bus dengan bookingan di Traveloka atau langsung ke loket terdekat. Yang kedua, karyawan bus diawali dengan pemesanan dokumen, kemudian akan dijelaskan kelas bus dan fasilitas yang ada dalam bus tersebut. Selanjutnya, people. Pada people di sini ada manajer bus, sekretaris bus, bendahara bus, resepsionis, supir, dan kru. Selanjutnya, keputusan strategis. PT Niji Pinasa bertekad ingin menjadi pemimpin pasar. Niji Pinasa akan selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang bagus bagi penumpang serta mempersiapkan langkah strategis jika seandainya pemain atau penyedia layanan sejenis masuk ke pasar, sehingga bus Niji Pinasa akan selalu berusaha mempertahankan posisi pemimpin pasar. Materi selanjutnya yaitu tentang aspek teknis dan teknologi akan dijelaskan oleh Jihan Afifah. Kepada Jihan disilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan teknologi, yaitu yang pertama, tanah dan lokasi. Jadi, lokasi bus Niji Pinasa berada di Jalan Juanda, Kelurahan Lorong Melanti, Kecamatan Padang Barat. Pemilihan lokasi berdasarkan lokasi yang strategis dengan luas tanah sebesar 1.000 meter persegi. Selanjutnya yaitu adanya desain produk atau jasa. Bus Niji Pinasa yang melakukan upgrade atau peningkatan kualitas pada bus yaitu kelas Sultan Class. Bus ini bisa mengangkut sebanyak 30 orang dengan kursi dilengkapi dengan sandaran kaki yang membuat penumpang lebih nyaman dalam perjalanan jauh. Sehingga penumpang juga diperbolehkan membawa barang bawaan yang sudah dikonfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya, bahan baku dan bahan pendukung pada PT Niji Pinasa. Yang pertama, office, bus, lemari, AC, pencahayaan atau lampu, alat kebersihan, kursi, komputer, kertas, dan printer. Selanjutnya yaitu skala operasi dan luas produksi. Setiap bus Niji Pinasa dapat membawa 30 orang penumpang meski dengan tujuan kelas yang berbeda, dengan tingkat kenyamanan yang berbeda pula. Meski begitu, bus Niji Pinasa memberikan pelayanan terbaik bagi setiap penumpang yang menggunakan jasa bus tersebut. Selanjutnya, adanya proses produksi, layout, dan bangunan. Proses produksi pada Niji Pinasa yaitu penumpang yang ingin menggunakan jasa bus Niji Pinasa harus membeli tiket ke loket offline atau bisa melalui platform online yang bekerja sama dengan bus Niji Pinasa. Selanjutnya, mesin-mesin peralatan dan teknologi yang dipakai pada bus Niji Pinasa yaitu yang pertama, bus Niji Pinasa menggunakan bus keluaran Koroseri Adiputro di Malang dan bus keluaran Koroseri Laksana dengan menggunakan sasis yang sama yaitu Mercedes-Benz. Yang kedua yaitu adanya bodi yang dipasangkan ke sasis tersebut yakni Legacy S-Series yang punya bagasi lebih lega dibanding high-deck biasa.
Selanjutnya, prasarana umum. Bus Miji Pinasa ini memiliki lapangan parkir. Untuk unit bus juga diperhatikan dengan memberikan lapangan yang luas, agar bus tersebut tidak perlu mencari tempat untuk parkir yang jauh dari loket. Selanjutnya, fasilitas penunjang yang ada pada bus Miji Pinasa. Yang pertama, adanya WiFi. Yang kedua, pemberhentian tempat makan yang dipercaya. Yang ketiga, sekat pembatas kursi penumpang dengan sopir. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jihan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saza Oktani. Kepada Saza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu kendaraan. Kendaraan merupakan hal paling penting dalam bisnis bus Miji Pinasa. Kendaraan bus yang dimiliki oleh Miji Pinasa adalah sebanyak 57 armada bus. Untuk satu bus yang baru yang dipesan dan dipakai oleh bus Miji Pinasa dibeli dengan harga sebesar 1.025 juta. Bus ini diperlukan untuk kualitas bus yang lebih baik dan kenyamanan penumpang saat menaikinya. Selanjutnya itu macam pengoperasian usaha. Yang pertama yaitu peningkatan pelayanan yang ada di loket. Yang kedua yaitu pembaruan pada semua armada bus yang ada. Yang ketiga yaitu peningkatan pada fasilitas loket. Yang keempat, pelatihan dan pengujian berkala kepada supir bus. Selanjutnya yaitu aspek hukum dan legalitas. Yang pertama yaitu NPWP. Ini adalah contoh NPWP yang dimiliki oleh bus PT Miji Pinasa. Selanjutnya yaitu SIUP atau surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan. Yang keempat yaitu izin lingkungan dan yang kelima legalitas perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Perencanaan atau planning, jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan agar aktivitas usaha berjalan dengan baik seperti direktur, manajer operasional, koordinator pelengkapan operasional, koordinator agen dan operator, kepala bengkel, manajer keuangan, pengemudi, dan cleaning service. Ini adalah struktur keorganisasian dari PT Bus Miji Pinasa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zaza. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naimatul Husnah. Kepada Naimatul, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya penyusunan personalia atau staffing. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon karyawan yang akan bekerja di PT Miji Pinasa. Antara lain, pria atau wanita, pendidikan minimal D3, memiliki SIM A dan B, bertanggung jawab, mampu berkomunikasi dengan baik, teliti, rapi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pengarahan. Yang pertama, spesifikasi jabatan. Berdasarkan struktur organisasi PT Miji Pinasa dalam pembagian fungsi dan tanggung jawab pada masing-masing bagian. Yang kedua, standar presentasi jabatan kompensasi. Pemberian kompensasi bertujuan untuk menghargai jasa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Kompensasi terdiri dari gaji dan juga bonus. Pemberian kompensasi yang layak bertujuan untuk memacu karyawan agar bekerja dengan baik. Selanjutnya, PT Miji Pinasa perlu merekrut tenaga kerja. Cara untuk merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu melalui seleksi perekrutan internal. Adapun prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, seleksi baru. Yang kedua, tes tertulis. Yang ketiga, interview. Yang keempat, pengecekan kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama, dampak ekonomi. Pendirian usaha ini akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari penghasilan pada perusahaan bus tersebut. Yang kedua, dampak sosial. Dengan adanya rencana ini akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung di sekitar lokasi pendiri usaha bisnis ini. Pendirian perusahaan bus ini akan membantu membawa perubahan tingkat pengetahuan dan perilaku kehidupan baik bagi karyawan itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, dampak lingkungan. Dampak bagi lingkungan bisa menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya kemacetan dan pencemaran asap bus tersebut. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.